Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama dengan semua kegiatan, dengan semua pekerjaan yang kita lakukan. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan juga berkat-berkat-Nya. Dan pada pagi hari ini kita ada lagi di minggu yang ketiga pada bulan Mei tahun 2020. Dan juga pada pagi hari ini di mana pemerintah akan melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di kota kita, Kota Malang, selama 14 hari ke depan. Kiranya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya virus corona ini, supaya kita masyarakat secara khusus orang-orang Kristen tetap mematuhi apa yang diatur oleh pemerintah. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Ibadah kita dan juga firman Tuhan akan dipimpin oleh Mayor Astina Ginting. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita satu di dalam doa melalui doa tabisan ibadah. Mari kita berdoa. Hamba tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Diberkatilah kami semua. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku suka menceritakan cerita surga dari hal kemuliaan Yesus dan kasih-Nya. Ku suka menceritakan cerita yang benar, kedalam yang memberikan kepuasan
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat bertemu lagi, meskipun hanya melalui media ini. Saya patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, oleh karena saya punya Tuhan Yesus yang sangat baik dan sempurna dalam menjaga dan memelihara hidup saya dan keluarga saya sampai saat ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang juga menjadi ayat emas dalam kunjungan Bapak Mayor Victor Tahadi dan anak Gisel yang mengunjungi rumah kami beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa rahmat Tuhan dan berkat Tuhan tidak pernah habis dan selalu baru setiap hari. Dan hal ini sangat kami yakini, sangat kami amini, dan memang benar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami sekeluarga. Terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, masalah-masalah bahkan cobaan boleh menimpa kita. Tetapi seperti renungan firman Tuhan pada ibadah doa pagi yang dibawakan oleh kandidat Arabella, disampaikan bahwa Allah kita jauh lebih besar dari setiap masalah, bahkan cobaan yang menimpa hidup kita. Dan ini kita harus yakini bahwa Allah kita selalu menolong kita dan malah akan selalu menyediakan jalan keluar bagi kita. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah merayakan Hari Ibu Bala Keselamatan. Ibu saya sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kira-kira 13 tahun yang lalu. Ada kesan istimewa yang selalu saya ingat pada waktu itu, yaitu ketika saya masih duduk di SD. Setiap malam saya diajar menyanyi melalui buku nyanyian kemenangan iman. Kami berdua duet. Ibu saya suara 2 dan saya suara 1. Yang saya dapat saksikan bahwa ada pesan dan akan bahkan menjadi nasihat bagi saya bahwa dalam hidup ini saya harus ingat untuk selalu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang tentunya mengasihi Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, jauh di mata, dekat di hati. Barangkali itulah yang sudah terjadi di antara kita, sesama jemaat Koraps Malang. Akibat wabah ini, kita terasa sangat jauh, terpisah satu sama lainnya. Tapi satu hal yang menguatkan kita mempunyai Tuhan yang sama, roh yang sama, kerinduan yang sama. Kita ingin supaya kita selalu mempunyai hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kita selalu menginginkan supaya hubungan kita selalu dekat. Dan tentunya kita memiliki keyakinan dan harapan yang sama bahwa di balik awan pencobaan yang kita alami ini selalu ada pelangi kasih.
pelangi kasih Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan pasti Tuhan sudah siapkan waktunya yang terbaik bagi kita untuk kita dapat bersekutu lagi, beribadah bersama-sama lagi. Untuk itu marilah kita saling menopang dalam doa. Berdoa kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, sehingga kerinduan kita akan segera terwujud. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah, sumber damai sejahtera itu akan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak saling melihat, tetapi kita yakin bahwa Yesus melihat hati kita dan Yesus melihat kita pada saat ini. Saat kita beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka Yesus hadir memberkati kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur, karena Tuhan baik atas kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami, memberkati kami sepanjang seminggu yang sudah berlalu. Dan pada pagi hari ini, kami datang lagi beribadah bersama-sama mengucap syukur. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau sirami hati kami. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan kami kesegaran rohani pada pagi hari ini, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ayat penekanan firman Tuhan kita hari ini adalah ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah berkat dan masalah. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, saya akan bertanya kepada kita semua. Ada dua pertanyaan sebelum kita lanjutkan firman Tuhan. Pertanyaan pertama adalah, apakah saudara sudah diberkati? Maka jawabnya pasti iya. Mengapa iya? Karena apapun yang ada pada kita saat ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Baik itu nafas kehidupan, rezeki, kesehatan, kekuatan, dan semua yang kita miliki saat ini itu adalah berkat dari Tuhan. Apakah saudara, pertanyaan kedua, apakah saudara ada masalah? Maka jawabannya juga sama saudara. Ya, karena selama manusia masih hidup di dalam dunia ini, maka pastilah ia memiliki masalah. Dan memang hidup ini penuh dengan masalah.
baik itu masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, ataupun rumah tangga, masalah ekonomi dan lain-lain. Dan tidak dapat dipungkiri, dunia ini penuh dengan masalah. Yesus pernah hidup di dalam dunia sebagai manusia. Dan Yesus tahu dunia fana ini penuh dengan masalah. 33 tahun lamanya Yesus hidup sebagai manusia dan ia punya begitu banyak pengalaman tentang dunia yang jahat dan kejam ini. Yang jelas, Yesus tahu dunia ini penuh dengan kesusahan. Di dalam dunia ini banyak penyakit, selalu ada duka cita, dan masih banyak kesusahan-kesusahan yang lainnya. Di dalam dunia ini banyak manusianya egois, serakah. Dunia ini semakin hari semakin jahat, menelan kasih dan juga menelan kedamaian. Dalam dunia ini Yesus pernah mengalami rupa-rupa masalah dan pergumulan yang hebat. Ia pernah ditolak, ia dihina, difitnah, dicaci maki, dijatuhkan, dihakimi, diadili, dan disalibkan sampai ia mati di Bukit Golgota. Inilah pengalaman pahit Yesus saat ia hidup sebagai seorang manusia. Dan ia tahu bahwa saat ini juga anak-anak Tuhan sedang menghadapi pengalaman-pengalaman Yesus yang pernah ia alami selama ia ada di dalam dunia ini. Anak-anak Tuhan banyak yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam penderitaan, sedang dalam sakit penyakit, sedang sedih, sedang menangis, sedang dililit oleh masalah. Baik itu masalah pribadi, keluarga, dan lain-lain. Menjalani kehidupan ini, kita sudah merasa tidak berdaya memikul beban berat kehidupan ini. Karena begitu banyak rupa-rupa kehidupan yang tidak menyenangkan di hati kita. Saudaraku, karena begitu banyaknya rupa-rupa masalah yang sedang menindih kehidupan kita, kita mulai tidak berdaya memikul beban itu. Berat bagi kita. Tapi pada saat ini saudaraku, firman Tuhan mengajak kita supaya kita tidak perlu putus asa. Ini firman Tuhan untuk saudara dan saya. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ia mengajak saudara dan saya untuk datang kepadanya. Yesus memanggil setiap pribadi yang berbeban berat datang kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan ini mungkin sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Karena ajakan ini adalah ajakan yang luar biasa. Seumur hidup saya tidak pernah mendapatkan perkataan seperti ini kecuali Yesus yang mengatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan saya sering mengganti kata semua ini menjadi nama saya sendiri. Dan saya baca firman Tuhan ini seperti ini saudara. Marilah kepadaku Astina yang sedang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, luar biasa saudara. Tidak ada Tuhan, tidak ada orang yang menawarkan hal seperti ini. Hanya Yesus dan hanya Yesus. Apa respon saudara saat mendengar firman Tuhan ini? Saya sangat terharu dengan firman Tuhan ini. Karena ketika saya mulai jatuh, ternyata ada sandaran yang bisa saya andalkan.
ketika saya lemah, ada Tuhan sosok yang menyalurkan kekuatan kepada saya. Ketika saya mulai berputus asa menghadapi kehidupan ini, Yesus memberi pengharapan kepada saya. Jangan abaikan saudara tawaran ini. Hanya Yesus yang mampu menawarkan hal seperti ini kepada kita. Saatnya kita bertindak untuk mengumpulkan semua masalah hidup kita, kesusahan, kesedihan, penderitaan, sakit penyakit, beban berat yang menindih kehidupan kita dan membuat kita tidak berdaya, kemasi dan ikat semua. Bawa dan serahkan kepada Yesus. Letakkan dan lepaskan semua beban hidupmu di bawah kaki salib Yesus. Maka disitulah engkau akan mendapatkan jawaban dan mendapatkan kelegaan. Karena Yesus siap mengangkat dan mengambil alih peran kita untuk memikul semua beban-beban hidup kita. Saudara, hidup ini sebenarnya adalah anugerah. Karena Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita secara cuma-cuma dan gratis. Tapi tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita yang kita jalani ini juga penuh dengan masalah. Dan kita harus sadari dan mengamini bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dua sisi kehidupan. Artinya ada suka, ada duka. Ada tawa, ada tangis. Ada berkat, ada masalah. Jadi selama kita masih hidup, kita akan pasti mengalami kedua hal ini silih berganti. Tapi beruntungnya kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, dan ketika pun Dia mengizinkan kita mendapatkan masalah, Yesus Kristus Bapa kita itu sudah menawarkan kepada kita satu tempat untuk berteduh, yaitu kepada Yesus sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, kita rugi sendiri kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan saat kita berbeban berat. Saat menghadapi masalah dan memikul begitu banyak permasalahan kehidupan kita pikul sendiri. Itu salah kita sendiri. Karena firman Tuhan menawarkan kepada kita dan mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini tawaran Yesus Kristus, bukan kata seorang pendeta ataupun seorang hamba Tuhan, tetapi ini perkataan Yesus sendiri, dan apa yang diperkatakan Yesus adalah benar dan adil. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, di musim COVID-19 ini kita harus menjaga jarak dengan semua orang-orang yang kita kasihi, termasuk suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Dan ini adalah masalah bagi kita. Karena kita tidak diperbolehkan untuk memeluk orang yang kita kasihi. Jangankan untuk memeluk, berdekatan saja tidak boleh, saudara. Ini adalah masalah bagi kita. Akan tetapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa dengan Tuhan kita tidak perlu jaga jarak. Justru saat dunia ini menyarankan kita, mengharuskan kita menjaga jarak dengan orang-orang yang kita kasihi, Yesus menawarkan kepada kita, marilah kepadaku. Dia akan memeluk kita. Dan memang saudara benar, kalau dunia ini, saat dunia ini harus mengharuskan kita untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang kita kasihi.
jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Justru disitulah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada larangan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di sana tidak ada virus penyakit apapun. Tetapi yang ada adalah berkat, damai, kesenangan, sukacita, dan kelegaan. Segala kebaikan yang menyebar dan menimpa kita saat kita datang dan selalu dekat dengan Yesus. Dan dialah yang mengatakannya, firman-Nya lah yang mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari saudaraku, jangan ragu-ragu, serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan kita akan kita tutup dengan Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Inilah firman Tuhan kita. Jangan takut. Kata jangan itu adalah larangan. Tidak boleh. Tidak boleh takut kepada dunia ini, tapi tetaplah takut kepada Tuhan. Jangan jaga jarak dengan Tuhan, tetapi tetap dekatkan diri dengan Tuhan, karena ialah satu-satunya penolong kita saat kita dalam kesusahan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Bapa di dalam surga, hanya sebatas inilah kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi teruslah Engkau menerjemahkan firman-Mu kepada semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan ini menyirami hati semua jemaat yang sedang haus akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini juga sungguh-sungguh membawa kelegaan kepada kami semua. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap ada di dalam rumah mereka. Kemurahan kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Rezeki ditambahkan kepada mereka. Dan setiap rumah yang di dalamnya nama Tuhan dipanggil dan disebut, maka Yesus hadir di sana. Rumah itu akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih. Kita sudah mengikuti ibadah kesucian pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Dan terima kasih bagi Mayor Astina Ginting yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan terima kasih juga bagi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Oleh sebab itu, kami sebagai Opsir Koros Malang menghimbau kepada kita semua sepanjang minggu berjalan ini di rumah kita masing-masing. Tetap tingkatkan jam doa-doa kita supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dalam masa PSBB ini. Dan kiranya juga bagian-bagian firman yang akan kami sampaikan di dalam renungan setiap pagi itu juga akan menjadi kekuatan kita bersama-sama di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Tangan Tuhan ada di atas kita, menggenggam berkat dan ingin melepaskannya kepada kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kemurahan dan kebaikan Yesus Kristus, dan penyertaan serta penghiburan dari Roh Kudus mengiringi langkah hidup kita kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan